Sebenarnya Aleta pernah ke sini, tapi entah kenapa setiap kali pergi ke makam ibunya Ars, Aleta seperti orang pikun. Seolah lupa akan tempat ini. Ars memperkenalkan Aleta, sekarang sebagai istrinya. Dan menantu untuk ibunya. Ars menceritakan keluh kesahnya kepada sang ibu, lika-liku dalam mencari Aleta. Tentang kebaikan Aleta, tentang segalanya yang ada pada diri Aleta. Tiba-tiba ada angin berhembus menerpa mereka saja. Aleta menoleh karena merasa ada yang menyentuh pipinya. Padahal tidak ada orang. Sementara Ars masih berjongkok di depan makam ibunya. Aleta tidak takut, karena ia menduga itu pasti roh ibunya mertuanya yang datang menyapanya. Aleta tidak bilang hal itu kepada Ars. Ars memberikan bunga kepada Aleta untuk Aleta menaburkan bunga tersebut ke makam ibu dan abangnya. Aleta pun menurut saja. Ayo kita pulang, ajak Ars setelah ia menetralkan perasaannya. Aleta cuma mengangguk. Ars pun mendorong kursi roda hingga ke mobil. Seperti sebelumnya, Ars begitu telaten melayani Aleta. Hal itu membuat Aleta terharu dan hatinya tersentuh. Tidak sia-sia ia menerima cinta Ars. Kenapa sejak tadi diam saja? Tanya Ars. Aleta menoleh, kamu percaya gak kalau roh ibu ada di samping kita? Ars mengangguk, percaya, dan aku merasa ada yang mengelus kepalaku dan menyentuh pundakku. Ya, aku juga merasa ada yang membelai pipiku, kata Aleta. Ars terus melajukan mobilnya dengan kecepatan standar. Tidak terlalu lambat dan tidak terlalu laju. Sesekali Ars menoleh ke arah Aleta yang seperti sedang melamun. Ars memperhatikan itu pun bertanya, ada apa? Aleta menoleh lalu menggeleng. Ars pun tidak lagi bertanya, ia tidak ingin memaksa istrinya itu. Mungkin Aleta kepikiran hal tadi. Begitulah pikir Ars. Akhirnya mereka pun sampai ke rumah. Ars dengan cepat membukakan pintu untuk Aleta lalu menggendongnya. Ars menyuruh pelayan untuk membawa kursi roda milik Aleta ke dalam rumah. Di ruang tamu ada Ram dan Cahaya yang baru kembali dari mansion orang tuanya. Melihat hal itu Ars pun bergabung dengan mereka. Ayah, Bunda, sudah lama sampai? Tanya Ars. Baru beberapa menit yang lalu, kalian dari mana? Tanya Ram. Dari makam ibu, jawab Ars. Ram hanya mengangguk. Bagaimana nak? Tanya Cahaya. Sudah agak baikan bun, mungkin tidak lama lagi sembuh, jawab Aleta. Kemudian Ars pamit membawa Aleta untuk istirahat. Ram dan Cahaya juga masuk ke dalam kamar mereka. Akhir-akhir ini Ram lebih sering bekerja di rumah. Mungkin dia ingin selalu bersama istrinya. Istirahat ya, kata Ars setelah meletakkan Aleta di tempat tidur. Aleta mengangguk. Kemudian Ars juga berbaring di samping Aleta dan memeluknya. Aleta tentu tidak menolak, karena ia juga senang dipeluk suaminya. Hubi, panggil Aleta pelan. Ada apa? Tanya Ars balik. Hubi mau? Tanya Aleta. Ars tidak menjawab, ia lebih mementingkan kesehatan Aleta daripada N***-nya. Ars kemudian menggeleng membuat Aleta semakin merasa bersalah. Kemudian Aleta pun berinisiatif duluan untuk memancing Ars. Dan benar saja, baru beberapa detik Aleta melakukan pemanasan memancing titik-titik tertentu di bagian tubuh Ars. Ars pun mulai terpancing dan tidak bisa lagi menahan hasratnya. Ars memulai aksinya juga melakukan pemanasan untuk Aleta. Pelan-pelan, bisik Aleta, dan Ars pun mengangguk. Akhirnya si Jackie bertemu dengan pujaan hatinya yang sudah lama terkurung di dalam sangkar kini terbebas tanpa belenggu apapun. Aleta tersenyum saat melihat wajah berseri suaminya. Dan rasa bersalahnya pun sudah menguap begitu saja. Padahal Ars tidak pernah mempermasalahkan itu. Terima kasih, ucap Ars pelan setelah mereka selesai. Ya, itu memang hakmu suamiku, ujar Aleta. Ars mengangkat tubuh Aleta dan membawanya ke kamar mandi. Mereka akan mandi bersama. Hanya sekedar mandi, karena Ars tidak mau Aleta sakit lagi. Setelah selesai mandi, keduanya pun langsung berpakaian. Ars kembali mengangkat Aleta dan membaringkannya di tempat tidur. Kamu tidak usah bekerja lagi ya, ucap Ars. Ya, tapi aku bolehkan sesekali pergi ke restoran untuk mengecek sesuatu. Tanya Aleta. Boleh, tapi setelah kamu sembuh, jawab Ars. Di sisi lain, sepasang suami istri sedang memadu kasih, seolah dunia ini milik mereka berdua. Aldebaran sudah kecanduan dengan istrinya. Aldebaran seperti tidak ingin melepaskan istrinya. Bahkan untuk makan pun sampai harus menyuruh pelayan untuk mengantarkannya ke kamar mereka. Aku capek bay,
Istirahat dulu ya, ucap Fei memelas. Dia benar-benar capek saat ini. Berbeda dengan Aldebaran yang seperti pun tenaga ekstra. Malah ingin selalu mengajak istrinya bermain. Berkali-kali Fei mengeluh capek, tapi Aldebaran selalu membuat Fei tidak bisa menolak pesona suaminya. Aldebaran sudah tahu kelemahan istrinya itu, yang membuat istrinya tidak bisa menolaknya. Sudah 3 hari mereka di hotel ini, tapi Aldebaran tidak memberikan peluang untuk Fei jalan-jalan keluar. Hanya sekitaran balkon, kamar mandi dan tempat tidur. Begitulah seterusnya sampai Fei benar-benar capek. Bersiaplah, hari ini kita pulang, tita Aldebaran. Sebentar, aku mau tidur terlebih dahulu, jawab Fei. Fei merasa tubuhnya remuk semua, sehingga ia memilih untuk tidur daripada bersiap untuk kembali. Udah jangan ganggu aku, ucap Fei saat Aldebaran bergerilya kemana-mana, tangannya memang nakal. Aldebaran pun menghentikan aksinya, lalu berbaring di samping Fei. Aldebaran mengecup kening dan bibir istrinya saat mata istrinya terpejam. Kok panas? Gumam Aldebaran. Aldebaran mulai panik saat merasakan tubuh istrinya panas dari biasanya. Fei yang tertidur pun tidak merasa terganggu sedikit pun, kebetulan ia benar-benar lelah. Dan kurangnya tidur membuat tubuhnya tidak fit. Aldebaran mengambil handuk kecil lalu melipatnya dan membasahi dengan air dingin. Kemudian diletakkan di dahi istrinya. Kamu demam sayang, gumam Aldebaran. Fei masih betah dengan tidurnya, dari siang hingga malam hingga siang kembali, Fei masih tertidur dan posisinya masih sama dengan semula. Hal itu membuat Aldebaran merasa bersalah karena tidak memberi peluang untuk istrinya istirahat. Sayang, sayang. Tapi Fei tidak bangun juga. Aldebaran pun memanggil sang bunda untuk datang. Mendengar menantunya tidak bangun-bangun, Cahaya segera pergi ke hotel untuk memeriksa Fei. Ram juga tidak mau ditinggal, ia juga ikut bersama Cahaya dengan dalih mengantar Cahaya. Cepatlah Hani, titah Cahaya. Ram pun melajukan mobilnya agak secepatnya tiba di hotel tersebut. Ram memarkirkan mobilnya setelah tiba di hotel. Cahaya langsung keluar dari mobil dan berlari kecil menuju lift. Bahkan suaminya pun ia tinggal. Ram mendengus kesal saat pintu lift tertutup, dan Cahaya ada di dalamnya. Cahaya benar-benar panik hingga ia melupakan suaminya yang tertinggal dan belum masuk ke dalam lift. Astaga, suamiku, gumam Cahaya. Lalu ia turun lagi untuk menjemput suaminya yang masih menunggu di depan pintu lift. Maaf Hani, aku terlalu panik, ucap Cahaya merasa bersalah. Ram diam saja, begitulah kalau dia merajut maka akan diam saja. Menurutnya kalau marah-marah hanya membuang energi saja, Cahaya dan Ram akhirnya tiba di depan kamar Aldebaran. Cahaya pun mengetuknya. Pintu kamar terbuka, Aldebaran langsung menarik tangan bundanya untuk masuk. Ram hanya mengikuti dari belakang. Bagaimana bisa seperti ini? Tanya Cahaya. Cahaya sedang memeriksa keadaan Fei saat ini. Sementara Aldebaran kebingungan harus cerita dari mana. Aldebaran garuk-garuk kepala tidak gatal. Katakan saja, lagi pula kita sudah sama-sama dewasa, ucap Ram. Seolah bukan antara ayah dan anak tapi sebagai teman baik. Begini, Aldebaran pun menceritakan semuanya. Sementara Cahaya dan Ram hanya menjadi pendengar setia. Kemudian timbul ide jahil dari Cahaya untuk mengerjai putranya itu. Bagaimana Bun? Tanya Aldebaran setelah selesai bercerita. Cahaya menggelengkan kepala, sepertinya ini masalah serius. Aldebaran semakin terlihat cemas, ia menggusar rambutnya sehingga berantakan. Dan tertunduk, tanpa sadar setetes demi setetes air mata jatuh ke lantai. Cahaya masih ingin mengerjai putranya itu, agar kedepannya tidak kelewatan. Ini akan berakibat fatal kalau dibiarkan, ucap Cahaya. Jadi bagaimana, Bun? Tanya Aldebaran. Terpaksa kamu harus berpuasa paling cepat 2 minggu, jawab Cahaya. Hah? Aldebaran terkejut. Ini demi kebaikan istrimu, kalau tidak nyawa taruhannya, ucap Cahaya lagi. Oh ya, lebih bagus lagi 1 bulan, ucap Cahaya lagi. Ram sudah menahan tawa sejak tadi, ia tahu kalau istrinya mengerjai putranya. Cahaya memberikan resep obat yang harus ditebus. Dan memberi suntikan juga agar cepat sembuh. Aldebaran segera pergi ke apotek untuk menebus obat tersebut. Selagi ada bundanya yang menjaga Fei. Sayang tega banget sih kamu Samal, kata Ram. Habisnya aku geram, mentang-mentang pengantin baru, ucap Cahaya. Ram langsung terdiam saat mendengar pintu terbuka.
Nafas Aldebaran masih turun naik, sudah dipastikan kalau dia berlari karena terburu-buru. Ini Bun, ucap Aldebaran sambil menyerahkan obat tersebut. Kok Bunda sih, kamu dong. Kamu harus tanggung jawab untuk merawatnya, jangan cuma enaknya saja, jawab Cahaya. Aldebaran terdiam. Memang dia sangat merasa bersalah pada Fei. Kemudian Aldebaran mendekati Fei, dan mengelus rambutnya. Panasnya sudah mulai turun. Fei melenguh lalu membuka matanya. Orang pertama yang ia lihat adalah suaminya yang sedang menangis. Fei heran dan belum menyadari keberadaan kedua mertuanya yang sedang duduk di sofa. Hubi, mengapa menangis? Tanya Fei. Aldebaran menggeleng. Kemudian Aldebaran memeluk tubuh Fei, maaf. Hanya itu yang terucap dari mulutnya. Aldebaran benar-benar merasa bersalah. Fei menoleh ke sisi kanan dan melihat bundanya tersenyum. Gimana? Tanya Cahaya. Udah agak baikan, Bun. Kemarin-kemarin rasanya sakit semua, jawab Fei jujur. Ya sudah, sekarang istirahat Bunda dan Ayah pamit dulu, kata Cahaya berpamitan. Sebelum itu, Cahaya lebih dahulu memeluk Fei. Kemudian baru pergi bersama suaminya. Aldebaran berbaring di dekat Fei dan memeluknya. Fei pun tertidur kembali setelah meminum obat. Dengan telaten Aldebaran menjaga istrinya itu. Aldebaran benar-benar mengikuti saran bundanya untuk tidak melakukannya terlebih dahulu. Aldebaran berusaha untuk menahan diri agar tidak tergoda pada Fei. Karena saat ini Aldebaran sedang mengelap tubuh Fei karena belum diperbolehkan untuk mandi. Setelah Fei tertidur Aldebaran memeriksa email yang dikirim oleh asistennya. Aldebaran sudah mulai bekerja tapi melalui online, baik itu rapat atau yang lainnya. Asteris 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 asteris. Seminggu berlalu, Aldebaran benar-benar tidak mengarap istrinya. Hanya memeluk dan saja. Aldebaran takut terjadi apa-apa pada istrinya itu. Hubi, panggil Fei. Saat ini mereka sedang berada di dalam kamar. Hari sudah malam ketika ini. Ada apa sayang? Tanya Aldebaran. Fei pun mendekat dan tidak menjawab pertanyaan suaminya itu. Ada apa Tanya Aldebaran lagi. Fei menggeleng, ia ingin mengatakan tapi malu. Kita tidur ya, ajak Aldebaran. Fei menggeleng. Aldebaran mengernyitkan keningnya, tidak mengerti dengan sikap Fei kepadanya. Mengapa Hubi tidak meminta? Tanya Fei. Aldebaran tersenyum. Kamu mau? Tanyanya. Fei mengangguk. Aldebaran pun tidak menyia-nyiakan kesempatan. Sudah 1 minggu ini dia berpuasa menahan lapar dan dahaga. Hanya bisa chip cup saja. Lalu keduanya pun larut dalam permainan mereka, setelah 1 minggu akhirnya permainan pun dimulai kembali. Terima kasih, ucap Aldebaran saat sudah selesai permainan. Jawab Fei mengangguk. Kemudian keduanya pun berpelukan dengan mesra. Sementara Aleta sudah tinggal di mansion bersama Oma dan opanya. Diva merasa sangat bahagia karena ada cucunya yang mau menemaninya di masa senjatanya. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam ketika ini. Tapi Aleta dan Ars masih betah duduk di ruang tamu bersama Oma dan opanya. Kalian sudah punya rencana untuk mempunyai anak? Tanya Diva. Keduanya saling pandang, terpulang pada yang memberi, jawab Ars. Ibu kalian dulu cepat sudah dipercayakan olehnya. Jadi kalian cepat hadir ke dunia, ucap Diva. Kalau sudah rezeki, mengapa harus ditolak? Bahkan kami akan sangat bahagia, tanya Aleta. Diva tersenyum, lalu merangkul suaminya. Meskipun sudah berumur tapi keduanya masih terlihat mesra. Cinta sejati tidak akan lekang ditelan waktu. Meskipun raga sudah di dalam tanah, tapi cinta sejati tidak akan musnah. Begitulah perumpamaan untuk mereka berdua. Seperti Vera dan Jordan, keduanya sudah berjanji sehidup semati, benar saja keduanya meninggal hampir bersamaan. Bahkan keduanya bisa pergi dengan tenang. Ars dan Aleta lalu pamit masuk ke dalam kamar, sementara Diva dan Dharmendra juga akan beristirahat. Sebelumnya Aleta mengantarkan Diva lebih dulu ke kamarnya, setelah itu baru mereka masuk ke kamar. Aleta berbaring di samping suaminya dan memeluknya. Tapi Ars merenggangkan pelukannya dan mengelus perut Aleta. Semoga cepat hadir ya sayang, ucap Ars. Seolah berbicara dengan anaknya sendiri. Aleta tersenyum, Hubi ingin punya anak. Ars mengangguk, tapi terserah Yang Maha Kuasa. Keduanya pun terdiam, lalu dan Aleta memejamkan matanya. Baru 5 menit,
Aleta sudah terbangun. Ada apa sayang? Tanya Ars. Aku merasa tidak nyaman, jawab Aleta. Aleta bangkit dan langsung ke kamar mandi. Setelah beberapa menit ia kembali keluar. Dan mengambil pembalut. Ars menghela nafas, alamat puasa 1 minggu, batinnya. Aleta pun kembali ke tempat tidur dan berbaring di samping suaminya. Dan mengatakan kalau dirinya tidak bisa melayani suaminya untuk 1 minggu ke depan. Ars tidak mempermasalahkan itu, dan dia sangat mengerti dengan kodrat seorang wanita. Peluk, ucap Aleta. Ars tanpa bicara apa-apa langsung memeluk Aleta. Kemudian keduanya pun tertidur saling berpelukan. Pagi hari, Ars terbangun lebih awal karena hari ini ia akan ketemu klien jam 8 pagi. Jadi Ars harus tiba tepat waktu, jangan sampai klien menunggu lama. Aleta juga sudah bangun dan menyiapkan sarapan bersama Diva. Ars menuruni anak tangga dan langsung ke dapur. Ars tersenyum melihat istrinya menata makanan di atas meja. Selamat pagi sayang, sapa Ars. Sudah siap? Tanya Aleta. Ars mengangguk. Kemudian ia duduk di kursi meja makan. Tidak berapa lama datang Dharmendra langsung memeluk Diva.